to Octagonta Squad. Hey 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 para jutawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nusra Wulandari. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang manfaat dari gerakan sholat yang kita lakukan sehari-hari bagi kesehatan tubuh kita. Nah, sebelum video aku mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan video-video seru lainnya. Gerakan pertama dalam sholat yaitu gerakan takbiratul ihram. Nah, gerakan takbiratul ihram yang benar yaitu berdiri tegak dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, kemudian melipatnya ke depan perut atau ke dada bagian bawah. Nah, ternyata gerakan ini memberikan manfaat bagi tubuh kita yaitu memperlancar peredaran darah. Posisi jantung berada di tengah inilah yang menjadikan peredaran darah ke seluruh tubuh lancar saat kita takbiratul ihram. Kenapa? Karena posisi jantung yang berada di tengah menjadikan aliran darah yang dipompa ke atas dan ke bawah itu menjadi sama, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh menjadi lancar. Nah, yang kedua yaitu gerakan rukuk. Gerakan rukuk yang baik dan benar yaitu dengan lurusnya tulang belakang atau tulang punggung kita, sehingga nanti jika di atasnya ditaruh segelas air maka dia tidak akan tumpah. Nah, gerakan ini ternyata memberikan manfaat bagi tubuh kita yaitu proses peredaran darah yang maksimal pada bagian tengah. Kenapa? Karena pada saat kita posisi rukuk, keadaan atau posisi jantung yang sejajar dengan kepala atau otak menjadikan bagian tengah tubuh kita mengalami peredaran darah yang maksimal. Nah, selain itu pada posisi rukuk ini juga memberikan manfaat untuk relaksasi otot-otot pada bagian bahu sampai bawah, karena ternyata posisi saat kita rukuk atau saat tangan kita bertumpu pada lutut itu ternyata merupakan salah satu gerakan relaksasi. Kalau tidak percaya, pasti kalian pernah melakukan gerakan ini saat kalian kecapean habis lari ataupun melakukan aktivitas yang bisa berkeringat. Pasti biasanya kalian istirahat sambil melakukan gerakan rukuk atau meletakkan tangan kalian di atas lutut. Yang ketiga yaitu gerakan i'tidal atau bangkit dari rukuk. Nah, posisi saat kita bangkit dari rukuk yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, kemudian kita berdiri tegak. Nah, ternyata pada posisi ini kita itu mendapatkan manfaat organ pencernaan di dalam perut kita itu akan mengalami pemijatan secara alami. Kenapa? Karena saat kita nanti posisi ruku itu kan nanti dia seperti ditekan. Nah, saat kita posisi i'tidal nanti dia itu relaksasi atau dia itu setelah ditekan nanti dia kan ngembang lagi. Nah, itu seperti proses memijat organ pencernaan secara alami. Nah, ternyata pemijatan secara alami pada organ pencernaan saat kita ruku ini memberikan manfaat memperlancar pencernaan kita karena proses pemijatan ini tadi, sehingga organ pencernaan menjadi lebih aktif karena terjadi pemijatan secara alami saat kita rukuk dan bangkit dari rukuk. Nah, manfaat yang kita dapatkan dari i'tidal atau bangkit dari rukuk itu ternyata kita dapatkan juga saat kita bangkit dari sujud. Nah, kalau kita dari sujud nanti kan kita diri lagi. Nah, itu nanti kita mendapatkan manfaat yang sama seperti saat kita i'tidal atau bangkit dari rukuk. Keempat yaitu gerakan sujud. Gerakan sujud dengan meletakkan
menggerakkan kedua tangan, dahi, lutut, serta ujung kaki pada lantai ternyata memberikan manfaat melancarkan aliran kelenjar getah bening ke daerah leher dan daerah ketiak. Manfaat lainnya yaitu saat kita sujud, posisi jantung yang berada lebih tinggi daripada kepala atau otak menjadikan aliran darah yang kaya oksigen ke otak menjadi lebih lancar. Nah, menurut beberapa sumber yang aku baca, ternyata kelancaran peredaran darah yang kaya oksigen ke otak inilah yang mempengaruhi daya ingat kita. Jadi, bagi kalian kaum pelupa seperti aku saranin untuk sujud yang benar-benar benar, atau bahasa Islamnya itu tumak ninah. Nah, karena dengan kita sujud yang benar-benar atau yang tumak ninah itu akan membantu memperlancar peredaran darah yang kaya oksigen ke otak, sehingga membantu ingatan kita di otak itu kesimpannya lebih lama memorinya. Oke. Yang kelima yaitu gerakan duduk. Dalam sholat ada dua jenis duduk, yaitu duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat akhir. Nah, yang membedakan dua duduk dalam sholat ini yaitu posisi telapak kaki kita. Pada saat kita duduk di antara dua sujud, nanti posisi duduk kita akan bertemu pada bagian pangkal paha yang terhubung dengan saraf nervus ischiadius. Aku minta maaf ya kalau ada salah baca, karena aku nggak tahu cara baca yang benar gimana. Tapi kalau menurut tulisan yang aku baca itu namanya saraf nervus ischiadius. Nah, ternyata posisi duduk yang seperti ini itu memberikan manfaat bagi kita, yaitu menghindari penyakit nyeri paha yang dapat menyebabkan kesusahan berjalan atau bahkan tidak bisa berjalan. Yang kedua yaitu posisi duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir yang benar yaitu punggung kaki harus diletakkan di atas telapak kaki kiri dan tumit kaki kanan harus menekan pangkal paha kanan. Nah, posisi ini itu ternyata dia akan memijit dan menekan daerah perineum. Bagi yang belum tahu apa itu daerah perineum, saya jelaskan sedikit ya. Daerah perineum kalau bagi perempuan itu daerah yang terlindungi dari luar atau dia itu bagian dalam, terdiri dari 3 lubang, yaitu liang senggama, bagian belakang untuk melepas kotoran, dan saluran kemih. Nah, pada posisi duduk tahiyat akhir ini nanti akan memberikan pijatan, karena dia nanti kan menekan secara alami, karena dia posisi duduknya seperti itu, maka dia akan memijat secara alami pada bagian perineum, dan manfaatnya yaitu untuk memperlancar reproduksi wanita maupun laki-laki. Karena pada saat posisi ini organ reproduksi wanita dan laki-laki itu sama-sama tertekan, tapi nanti setelah dia dari duduk atau setelah salam nanti kan dia duduknya pasti berubah. Nah, itu nanti kan dari kontraksi jadi relaksasi seperti dipijit secara alami. Nah, dari beberapa sumber yang aku baca ternyata ada manfaat lain, yaitu manfaat lain sih, manfaat yang mengikuti dari kelancaran organ reproduksi, yaitu membantu kesuburan dari seorang laki-laki atau perempuan. Nah, karena posisi akhir otot-otot pada daerah intim nanti kan mengalami kontraksi sehingga memicu keaktifan organ-organ reproduksi wanita maupun pria. Jadi dia itu nanti kan lebih kalau organ reproduksinya aktif kan dia nanti jadi lebih subur.
Gerakan terakhir atau gerakan keenam yaitu gerakan salam. Gerakan salam saat kita memutar kepala ke kanan atau ke kiri secara maksimal. Maksimal di sini bukan terus kita nengok ke belakang sampai kepalanya badannya ikut ke belakang atau kepalanya sampai ke belakang semua sampai kelihatan yang belakang, itu enggak secara gitu. Tapi yang sempurna itu yang dimaksudkan yang mengikuti aturan yang baik dan benar, nggak sampai melebih-lebihkan ya. Ternyata dia itu memberikan manfaat relaksasi pada otot sekitar leher sehingga peredaran darah ke otak menjadi semakin lancar. Karena tadi posisi tidak sih sujud itu kan mempelajari peredaran darah ke otak. Nah, untuk relaksasinya nanti diakhiri dengan salam untuk relaksasi otot di sekitar leher agar peredaran darahnya semakin lancar. Nah, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga aku menceritakannya dan menjelaskannya dengan baik. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka videonya dan subscribe channel ini serta bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari video-video baru yang kami upload. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.